waktunya kita nge-mall bareng Bu Hal. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita harapkan dapat tercapai dan agar apa yang kita pelajari dapat segera diserap oleh otak kita dan juga berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program linier part 2 untuk kelas 11 semester 1. Bagi kalian yang ketinggalan part 1-nya atau materi prasyaratnya, itu kamu bisa cari di YouTube channel saya ya. Oke, next. Nah, ini masih materi prasyarat nih. Di sini ada sistem persamaan linier. Ini adalah bentuk-bentuk sistem pertidaksamaan linier maksud saya. Ini ada beberapa bentuk. Ini kalau dia satu variabel, ada AX kurang dari C, BY lebih dari C. Ini kurang dari sama dengan, ya kalau ada tanda garis bawahnya berarti kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, di sini ada bentuk umum yang dua variabelnya. Seperti AX tambah BY kurang dari C, AX tambah B lebih dari C, dan seterusnya. Nah, bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah sebuah daerah. Daerahnya itu disebut sebagai DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Kalau kemarin kita kan di sini bentuknya adalah sama dengan. Kalau sama dengan bentuknya bukan daerah, tapi dia berbentuk sebuah titik ya yang kemarin. Jadi X-nya ada berapa, Y-nya juga berapa. Nah, kalau ini kalau dia pertidaksamaan, bentuk penyelesaiannya itu adalah nanti sebuah daerah. Nah, seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Ini adalah grafik daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini kita disuruh menentukan pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 2. Nah, ingat ya, kalau ada tanda sama dengan, ini tanda sama dengan, garisnya itu adalah garis lurus ya. Dia tidak putus-putus, garisnya tidak putus-putus, dia kontinu. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kita lihat bersama. Nah, ini kita bikin. Di sini kan X-nya 2. Oh, berarti di X2 ini akan ada garis. Jadi garisnya ke atas memotong si X2. Ini kan X2 nih. Kita bikin garis memotong X di angka 2, berarti garisnya ke atas kan? Ke atas dan ke bawah. Lalu yang kita cari adalah daerah dari X lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih besar sama dengan 2, berarti kan angka 1 ini nggak boleh. Berarti harus yang lebih dari 2. Lebih dari 2 kan berarti ke kanan, ya kan? Kalau di sumbu koordinat. Berarti kita ke kanan arsirannya. Oh, berarti inilah DHP-nya. Sampai ke sana boleh ya, diarsir sampai ke sana. Ya, intinya lebih besar sama dengan 2. Dia ke kanan, bukan ke kiri. Kalau ke kiri berarti kurang dari. Betul. Next. Ini ada contoh keduanya. Kita disuruh menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, Y-nya lebih besar dari -1, lebih kecil sama dengan 2. Perhatikan, di sini tidak ada sama dengan, di sini ada sama dengan. Yang tidak ada sama dengannya garisnya putus-putus nih, yang di sini yang kiri. Kalau yang kanan garisnya tidak putus-putus. Oke, kita perhatikan nih gambarnya. Y-nya berarti ada garis di -1 dan di 2. Nah, ini kan sumbu Y nih. Di -1 nih ada garis nih. Ini -1 kan nih. Nah, di sini ada 2. Ya, jadi Y yang memotong angka 2 dan Y yang memotong -1 kita bikin garis. Tapi yang di -1 garisnya putus. Karena apa tadi? Karena tidak ada tanda garis sama dengan yang di sini. Oke, berarti di HP-nya di antara -1 sampai dengan 2. Oh, berarti ini di HP-nya nih. Yang arsiran putih ini adalah di HP-nya. Ya. Oke, next. Sekarang kita ke yang 2 variabel. Langkah-langkah untuk menentukan DHP. Di sini yang pertama, gambar garis dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi seperti yang di part 1 kemarin. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa lihat lagi ya. Oke, yang pertama, jika lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, gambarnya garis kontinu yang tadi saya bilang, dia nggak putus-putus ya, nyambung terus. Yang kedua, kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Nah, yang kedua, dari langkah 1 tuh setelah kita buat akan terlihat ada 2 daerah. Ya, untuk menentukan DHP-nya kita uji dengan cara mengambil salah satu titik yang terletak pada salah satu daerah tersebut. Aduh, gimana sih tuh? Maksudnya apa sih tuh?
ya kan? Bingung dong kamu pasti, bacanya aja udah bingung. Nah, lihat tips and triknya. Nah, yang paling mudah itu kita selalu ambil titik ujinya adalah 0,0. Berarti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Jadi nanti ruas sebelah kiri itu akan bernilai 0. Lalu cek pada soalnya. Ketika ruas sebelah kiri 0, sebelah kanan kan pasti masih ada angka doang, misalkan C. Ketika 0 kurang dari C, bener nggak sih? Atau 0 lebih dari C, bener nggak sih? Ya, kita tinggal lihat pernyataannya benar atau salah. Kalau pernyataan salah, arsirannya menjauhi 0. Kalau pernyataan benar, arsiran mendekati 0. Jadi sama kayak kehidupan nih. Orang itu salah, lebih baik kita menjauhi. Ya, kalau ada bukan orang itu salah ya, perilaku itu salah, lebih baik kita jauhin. Kalau perilakunya benar, baru kita deketin. Ngerti kan? Nah, sepertinya udah mulai cerah. Kita simak aja contohnya. Di sini ada contoh ketiga. Kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, sama kayak langkah pertama, kita gambar dulu. Dijadikan ini sama dengan 6. Ya, caranya sama kayak kemarin. Cara bikin garis itu, kita bikin kotak ukuran 3x3, baru bikin gambarnya. Pertama di sini selalu 0,0 ya, di sini 0, di sini 0. Kalau x-nya 0 berarti x di sini kan jadi 0 nih. Ini hilang. Berarti 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3, jadilah y-nya 2. Kalau di sini y-nya 0, berarti y di sini kita tutup, kita anggap hilang nih, y-nya 0. Berarti tinggal 6 dibagi 2 jadi 3, 3,0. Buat deh gambarnya. 0,2 kan y-nya 2, x-nya 3, tarik garis. Oke. Selanjutnya, yang tadi saya bilang tips and triknya. Jadi ruas kiri ini kita anggap jadi 0. Kenapa dianggap jadi 0? Karena tadi x-nya 0, y-nya 0. Jadi ini 0. Nah, kita cek deh di pertidaksamaan ini. 0 lebih dari 6, kira-kira 0 bener nggak sih lebih dari 6? Nah, kan salah. Kalau salah yang tadi saya bilang, kalau salah arsirannya menjauhi 0. Kan di sini angka 0 nih. Ini garisnya tadi kan ya. Nih garisnya ya. Ini garisnya. Ini angka 0, karena dia salah, arsirannya kita jauhin nih dari garis, kita ngarsir menjauhi 0 kan berarti ke sana, ke atas. Nah, berarti disinilah DHP-nya. Oke. Terus kita ke contoh selanjutnya biar makin ngerti. Di sini kita disuruh menentukan DHP lagi dari pertidaksamaan min 2x tambah 5y kurang dari 10. Ingat ini tidak ada tanda sama dengan. Berarti titiknya, nah garisnya adalah garis putus-putus. Di sini bikin garis sama kayak tadi, x-nya 0 dibuat, y-nya juga 0. Selalu bikin begini dulu ya, 0 sama 0-nya. Sekarang kita ke samping. Kalau x-nya 0 berapa sih y? Lihat, x-nya 0 berarti ini jadi 0. Sisanya angka 10 sama 5 kan? Berarti 10 dibagi 5 sisa 2, jadilah 0,2. Kalau y-nya 0 berarti ini jadi 0 nih. Berarti 10 dibagi min 2 jadilah min 5, jadi min 5,0. Kita gambar. X-nya minus, oh berarti ke kiri minus, min 5. Y-nya positif 2 ke atas. Tinggal tarik garis. Langkah keduanya kayak tadi. Yang sebelah kiri langsung dianggap 0. 0 kurang dari 10. 0 kurang dari 10. Oh benar. Kalau benar berarti arsirannya mendekati. Dari garis yang tadi, cara ngarsirnya mendekati 0. Oh berarti ke bawah dong, ke sini. Nah, inilah DHP-nya. Ya. Oke, udah mulai ngerti kan? Nah, ini dari satu pertidaksamaan. Gimana nih kalau dia ada 2 pertidaksamaan? Kayak ini. Disuruh menentukan DHP dari pertidaksamaan yang pertama 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Pertidaksamaan yang keduanya 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Di sini ada syarat x-nya lebih dari 0, y-nya juga harus lebih besar dari 0. Berarti x-nya itu tidak boleh ke arah kiri. Kalau kiri kan dia negatif, dan y-nya nggak boleh ke arah bawah, arsirannya nggak boleh sampai bawah. Ya, sampai ke y negatif tuh nggak boleh. Nah, yang pertama kayak biasa, bikin garis dulu, bikin kotak 3x3-nya dulu. 0 lagi kan? Sini tutup, ini jadi 0, berarti 12 dibagi 3 sama dengannya 4. Sekarang y-nya yang 0, berarti y ini 0. Jadi tinggal 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6,0 sama 0,4. Y-nya 4, x-nya 6, tarik garis. Langsung cari DHP-nya kayak tadi.
Ini yang sebelah kiri dianggap 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar nggak sih? Oh benar. Kalau benar berarti dari garis ini nih, dari garis yang 46 ini, tarik garis ke arah 0. Itulah DHP-nya. Untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini ada 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Bikin lagi deh kotak 3 kali 3-nya. Kalau x-nya 0, oh ini x-nya jadi 0. Berarti y-nya sama dengan langsung 8. Kalau y-nya yang 0, berarti 8 bagi 2 jadilah 4. 0,8 sama 4,0. Y 8, x-nya 4, tarik garis. Nyari DHP, gimana caranya? Yang tadi. Ruas kirinya 0, 0 kurang dari 8, oh ternyata benar. Berarti arsirnya mendekati 0 juga, arsirannya di sebelah sini. Oke. Nah, caranya untuk menentukan DHP dari keduanya ini. Kita gabung nih gambarnya. Ada E-nya berarti 4 sama 8, X-nya itu 6 sama 4, ya kan? Di sini Y-nya 4 sama 8, X-nya 4 sama 6. Tadi 4 pasangannya sama 6, tarik garis nih, 4 sama 6. 8 sama 4, tarik lagi 8 sama 4. Tadi arsirannya kan sama-sama ke bawah atau mendekati 0. Berarti garis ini arsirannya di sebelah sini, garis yang ini juga arsirannya sebelah sini. Nah, paling banyak kena daerah, kamu perhatikan deh. Yang daerah luar ini diarsir nggak sih? Nggak kan? Ya. Di sebelah sini nih, yang segitiga pertama nih diarsir berapa kali sih? Kena 1 kali kan? Kena dari garis yang 84. Ya kan? Dia kena arsiran nih 1 kali begini. Terus arsirannya ini nih. Nah, ini kena 2 kali. Kenapa kok kena 2 kali sih? Nah, dia kena arsiran yang dari 84 tadi sama kena arsiran yang dari 46 tadi. 2 kali kan? Nah, sekarang kalau yang di sebelah sini nih, segitiga yang paling bawah nih. Ini kena arsiran hanya berapa? 1 kali. Cuman dari yang garis yang 46 tadi ini. Ya. Nah, berarti DHP-nya itu yang paling banyak kena arsiran. Ini enggak kena. Ini 1 kali, ini 2 kali, ini 1 kali. Berarti yang paling banyak kan daerah sini. Nah, inilah DHP dari kedua pertidaksamaan itu. Gitu. Jadi kalau ada 2 pertidaksamaan atau lebih, cari arsiran mana yang paling banyak. Ya. Itulah DHP dari kedua atau ketiga pertidaksamaannya. Nah, terus untuk materi selanjutnya, untuk kita masuk ke program linear, kamu juga harus bisa menentukan titik potong. Titik potong dari kedua garis. Nah, ini saya pakai garis yang sebelumnya. Di sini cara menentukan titik potong itu sebenarnya kamu udah belajar di SMP. Ya, bisa dengan cara substitusi, eliminasi atau campuran. Jadi si pertidaksamaan ini kan bentuknya kurang dari, lebih dari. Nah, kamu jadiin bentuk sama dengan aja. Nah, kita di sini mencari titik potong dari soal yang tadi, dari 2x tambah 3y kurang dari 12, 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Ini kita cari titik potongnya, atau kita nyari himpunan penyelesaiannya. Kita tulis nih, kita eliminasi ya, menggunakan tanda sama dengan. Karena x-nya sudah sama, sama-sama koefisiennya sudah sama, berarti tinggal kita kurang. 2x kurang 2x kan habis, tidak ditulis. 3 dikurang 1 sisa 2y. 12 kurang 8 sisa 4. Nah, tinggal nyari y kan, y-nya berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dapat y-nya 2. Kita substitusi, terserah kamu nih mau masuk ke persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Saya substitusi ke persamaan yang bawah. Si 2x tambah y sama dengan 8. Kita substitusi. Nah, y-nya kan udah dapat nih 2. Y-nya nih kita ganti 2 nih. Iya kan, y-nya kita ganti 2. 2 pindah ke kanan jadi minus. 8 dikurang 2 kan jadi 6. Berarti 2x sama dengan 6. Kalau mau nyari x berarti 2 pindah. Karena di perkalian pindahnya jadi pembagian. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti titik potongnya itu kan x, y. X-nya 3, y-nya 2. Jadi titik potongnya adalah 3,2. Nah, itulah materi-materi prasyarat buat kamu masuk di program inti dari program linearnya. Itu. Jadi di part 1 dan part 2 ini kamu harus kuasain dulu. Baru nanti di part 3-nya kita akan belajar program linearnya. Kita akan memecahkan masalah-masalahnya. Lebih ke soal cerita nanti, ya. Jadi kamu pelajarin lagi. Nah, untuk tahu sejauh mana kemampuan kamu di part 2 ini, di sini ada latihan soalnya, cukup 4 soal aja. Kamu diminta menentukan DHP-nya
caranya, gambarnya seperti tadi, langkahnya seperti tadi. Silakan kamu coba. Semoga berhasil ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Selamat belajar dari rumah. Itu aja pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.